Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda dengan NIM C0C0210005. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan saya dengan materi yang berjudul Konsep Persediaan dalam Akuntansi Perpajakan. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, saya akan memulai membacakan materinya. Definisi persediaan. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagang, dalam usaha dagang maupun barang jadi untuk manufaktur. Berada dalam proses produksi dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. PSAK nomor 14. Jenis persediaan. 1. Bahan baku dan bahan pembantu. 2. Barang dalam proses. 3. Barang jadi. Sistem pencatatan persediaan. 1. Sistem periodik, yaitu inventory dihitung setiap akhir periode. Kelebihan dari sistem periodik, yaitu persediaan dalam dihitung secara akurat, dan kekurangannya adalah jika jenis dan jumlah persediaan terlalu banyak, sistem ini memakan biaya yang cukup banyak. 2. Sistem perpetual dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan secara terus-menerus tanpa inventarisasi karena selalu dicatat sehingga dapat menyajikan saldo persediaan secara fisik. Pencatatan yang diperkenankan oleh perpajakan adalah perfektual karena sistem ini tidak menggunakan cara penaksiran dalam menghitung nilai persediaan. Bahkan inventarisasi masih diperbolehkan sebagai pelengkap. Faktor nilai persediaan. Nilai persediaan di neraca dipengaruhi dua faktor, yaitu 1. Biaya. 2. Metode penilaian persediaan dinyatakan dalam neraca sebesar harga pokok atau harga perolehan. Harga perolehan, seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung terjadi. Dalam upaya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap persediaan, maka perlu memberikan batasan yang dapat dipedomani untuk mendapat klasifikasikan suatu aset ke dalam kelompok persediaan. PSAP nomor 5 menyatakan bahwa suatu aset digolongkan ke dalam persediaan apabila A. Barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. B. Bahan atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam proses produksi. C. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. D. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Penilaian persediaan. 1. Metode tanda pengenal khusus. Dalam metode tanda pengenal khusus, setiap barang yang dibeli atau yang masuk diberi kode atau tanda pengenal yang menunjukkan harga persatuan sesuai faktur yang diterima. 2. Penilaian dengan pendekatan arus harga pokok. Dalam pendekatan ini terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual yang masing-masing ada 3 cara penilaian persediaan, yaitu A. FIFO, First in First out, atau masuk pertama, keluar pertama. B. LIFO, Last in First out, yaitu masuk terakhir, keluar pertama. C. Metode rata-rata. 3. Penilaian persediaan selain arus harga pokok. Dalam pendekatan ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu A. Lower cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. B. Gross profit method, metode laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. C. Retail method, metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Teknik menghitung nilai persediaan akhir. Dalam akuntansi terdapat 2 teknik penghitung persediaan akhir yang bisa digunakan, yaitu metode laba bruto atau gross profit method dan metode harga eceran atau retail method. Kedua metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi dari perusahaan. 1. Metode laba bruto
Metode ini biasanya digunakan apabila inventarisasi fisik tidak mungkin dilakukan dan pencatatan perpetual tidak dilaksanakan. 2. Metode harga eceran. Metode ini sering digunakan oleh pengecer, seperti pasar, swalayan, dan terserba, untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan. Ketentuan Perpajakan UU PPH Nomor 36 Tahun 2008 dalam menghitung penghasilan kena pajak harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penaksiran. Penilaian persediaan akhir tidak boleh dinilai dengan asumsi seperti penggunaan metode tersebut, melainkan sesuai dengan penilaian persediaan dengan dasar harga perolehan melalui metode Evers atau metode FIFO. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.